mereka ngebuang ke arah marksman dan bahkan bisa dibilang kayak mereka ngamanin karinya terlebih dahulu tadi sebelum di-ban untuk banning phase yang kedua. Tapi kita welcome kali ini di game kedua dari Best of 3 Series. Di dalam Land of Dawn sendiri antara EVOS Lynx melawan Alter Ego Nyx ya. Draft yang sangat menarik. Apalagi kali ini ya kalau kita lihat mereka masih bersikukuh dengan Baxia offlane yang notabene keras banget dan tanky banget. Fancy Nancy di sini harus punya Necklace of Durance as soon as possible. Abis itu bikin Kara Divine Relief karena itu adalah item yang memang bisa nge-shutdown teman-teman dari EVOS dengan sangat cepat kalau menurut aku. Apalagi di situ adalah Esmeralda dan juga Yuzhong yang notabene aduh tanky banget deh gitu kan. Dan S kali ini masih cukup bebas ya mencoba untuk dapetin blue buff, masih sempat ngambil. Dan kalau kita lihat dari sisinya Caramel pun di sini baru bergerak ke arah blue buff sendiri. Jadi beda-beda decision, beda ini banget, beda pergerakan banget. Kalau misalnya dari sisinya Bruno-nya atau dari sisi S ya emang dia langsung dedicated ngambil ke arah jungle. Kalau misalnya dari sisinya EVOS enggak. Tapi Pika mau coba untuk ngeganggu malah ketemu sama Lele Pinkan. Aduh annoying banget deh ketemu sama beginian. Apalagi ini adalah Natalia offlane yang berarti dia harus ninggalin lane kadang-kadang untuk mencoba untuk dapetin hal tertentu. Tapi Pika bakal menahan coba damage yang dikasih kali ini dan masih bisa tetap bertahan di dalam lane, dalam turretnya. Yes, dan kalau kita lihat ya memang Natalia menjadi Natalia offlane gitu. Dia bakal coba untuk ninggalin lane-nya yang sesuai tadi Velajev udah bilang. Tapi permasalahannya itu masih menjadi nightmare juga sih buat teman-teman dari EVOS karena bisa dibilang kayak dari Natalia sendiri pasti bakal coba ngincer ke arah core atau supportnya. Dan dia bakal ngincer ke arah backline sih. Dan Caramel kali ini masih berfokus? Yes, masih coba untuk dapetin item dulu, gold dulu. Gimana pun caranya dia pengen dapetin advantage dan bahkan nge-cutting minion di tengah-tengah di sini, nge-cutting lane-nya dari seorang Baxia. Dan Esmeralda juga Esmeralda dengan emblem support ya. Violet dengan killing spree-nya, Akai juga Akai support untuk time resurrection ya. Iya. Dia pengen ngeluarin skill lebih banyak sih kalau kita lihat ya. Juga. Tapi ini turtle-nya masih bisa diambil. Entah kenapa di sini EVOS apa ya? Pengendalian dari wave, pengendalian dari apa? Cukup bagus. Aku jujur cuma nungguin satu, Pixie level 4. Pixie level 4 punya Terran Revenge, Terran Rage. Siapa yang bakal jadi target dan siapa yang bisa tertarik? Sebenarnya kedua tank sama-sama bergantung terhadap setupnya sih. Betul. Kalau setupnya gagal, Terran Rage-nya atau mungkin Hurricane Dance-nya nggak ngelock, ya ini bahaya juga buat kedua tim. Tapi kayaknya di game kedua Alter Ego mereka lebih berhati-hati sama ini sih pergerakannya karena EVOS terlihat lebih agresif kali ini di game kedua. Betul. Dan mungkin lebih pede juga ya kalau kita lihat dari hero-heronya juga hero-hero yang lebih signature. Mereka punya Parsia juga kan. Betul. Kali ini Pika di area atas bahkan menjadi first blood Velajev. Betul sekali dengan execute yang sangat cantik juga dari seorang Lele Pinkan. Sayang sekali ya sekarang jarak dari Kufranya juga sudah tidak terlalu ini banget, tidak terlalu dekat. Iya, bisa dibilang mungkin Alter Ego mereka lebih bermain agak pasif karena kehadiran Parsia yang sebenarnya dengan Curse of Roy bisa nge-stun tiba-tiba kan kalau misalnya muncul dari area bush dan langsung dikomboin sama feeder effect juga gitu. Tapi ternyata di sisi bawah langsung Terran Rage-nya terkena 2 di situ dari seorang Pixie berhasil menumbangkan Violet. Alter Ego mereka mendapatkan 2 poin kali ini. Sama seperti yang pertama ya. Game pertama. Benar. Dan ini benar-benar Jenny-nya pun kayaknya bakal coba untuk dikejar tapi masih ada Wings by Wings dan masih bisa terselamat sepertinya. Sedangkan ada yang lagi ngumpulin gold ternyata di sisi atas. Caramel dan juga Pika kali ini. Dan sepertinya turret bakal jadi targetnya tapi sayang sekali minionnya udah bakal hilang sih. Minionnya hilang, cuman cutting minion doang bisa ya tapi Lele Pinkan. Pergerakan yang dilakukan sebenarnya cukup efektif kalau menurut aku. Tapi seperti yang aku bilang di awal, kalau ninggalin lane nggak bakal enak. Dari Alter Ego-nya mereka harus pekama banget sih. Iya. Jadi meskipun ada satu lane yang kosong, mereka asal rotasinya sama kayak game pertama itu sebenarnya nggak menjadi masalah besar buat teman-teman Alter Ego. Dan kali ini EVOS mereka nggak mau ketinggalan objektif turtle. Di game pertama mereka hilang 2 turtle dan meskipun berhasil ngamanin turtle yang ketiga tapi nggak bisa ngejar ketertinggalan gold mereka. Oke, tapi kita lihat sebelah sana dari seorang Earl-nya sendiri masih melakukan bagus banget di situ Hurricane Dance-nya dari seorang Earl dan bahkan lihat Parsia-nya di area bush-nya nggak ada yang ngecolek sama sekali. Jenny bakal coba untuk ditumbangkan oleh seorang Lele Pinkan masih punya sebuah execute. Iya. Dan sayang sekali Lele Pinkan nggak bisa nge-pick off seorang Parsia-nya juga tadi kondisinya memang
agak sedikit nggak gitu enak ketika Yuzong masuk dan di lini paling depan, apalagi dari si Sheminda langsung melakukan Thousand Pounder dan juga langsung melakukan Hurricane Dance untuk melock satu hero dari sisi Alter Ego gitu kan. Iya. Ini gameplaynya Caramel sih masih nggak berubah ya, dia fokus farming terus. Betul, dan farming patternnya aku bilang bagus sih kalau Iya. aku lihat dari sisinya EVOS. Di game kali ini jauh lebih jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya gitu. Farming patternnya benar-benar rapi, dia benar-benar ngambil ke arah posisi dari teman-teman Alter Ego, dari base dan juga jungle jadi comot-comotin satu persatu, dan bahkan tadi gold turret sih menurut aku gold turret jadi kunci utama. Hurricane Dance kali ini digocek dengan adanya Brilliant of Order dari seorang Fancy Nancy. Dia tahu apa yang harus dia lakuin. Dan ngomongin masalah face, tapi lihat sakit banget dari seorang Jenny. Feeder Ice Strike yang langsung memukul mundur Pixie dan juga S kali ini. Bakal coba untuk menghentikan pergerakannya Pika di area depan, tapi terlalu sakit dari seorang S. Tapi kali ini bakal coba dibalikin, di counter balik sama teman-teman dari Alter Ego. Caramel bakal tumbang, tapi S di sisi lain bakal tumbang juga oleh seorang Violet. Violet yang benar-benar bagus banget. Dia punya Black from Dragon, bener-bener tahu posisinya ngincer S yang ada di sisi belakang sama Pixie. Itu berdua sekarat langsung dimakannya dengan Dragon Tail dari seorang Yuzong sendiri. Iya. Dan kalau kita lihat reply-nya ini udah bagus banget sebenarnya dari Jenny, pukul mundur, tapi Pika masuk tiba-tiba dan langsung S-nya sakit banget karena ada pasif critical kan. Betul. Tapi Tyranids-nya kena 2. Tapi masalahnya di sisi lain Violet bagus banget ngincer ke arah belakangnya, tapi lihat di area depan Natalianya, dia pokoknya fokusnya Natalia cuma satu, numbangin Parsha, numbangin Jenny. Betul. Dan sampai saat ini Lele Pink kan memang sudah menguasai 4 kill gitu kan, yang kita tahu bakal sakit banget, apalagi karena seorang Pika. Lihat, karena seorang Pika 2 kali kita aja udah segitu gitu kan. Iya, sakit banget. Dan lihat Fancy Nancy bagus banget dengan Raya Castle dan bahkan mengarah ke arah seorang Pika, di burst habis-habisan. Follow up yang baik dari seorang Lele Pinkan. Wah, itu sinkronisasi komunikasinya bagus banget. Betul banget, tapi sebelah sana Dragon Tail dikeluarkan sama Violet kali ini mengunci ke arah seorang Fumi, tapi langsung ada Tortoise Puissance Turtle. Siapakah yang akan mendapatkannya kali ini? Lihat sebelah sana Jenny, Wings by Wings mencoba untuk menjaga turut di arah tengahnya kali ini, sedangkan Caramel berhasil mendapatkan ke arah Turtle. Apa yang bakal terjadi? Fancy Nancy dan juga Pixie akan jadi target kan? Ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk mundur dan mencoba untuk mengatur pace-nya mereka lagi. Ini bagus sih buat EVOS. Mereka tahu mereka timpang, mereka nggak punya Pika tadi karena Pika tumbang di area atas kan. Betul. Tapi mereka lagi fokus ke arah Turtle. Alter Ego mereka tahu mereka bisa dapetin turret mid. Tapi sayangnya Jenny bermain dengan cukup pintar. Dia langsung feeder Astrek ngebersihin minion secepat mungkin di area midnya. So EVOS gak kehilangan apa-apa. Cuma memang kehilangan Pika aja tadi di area early-nya. Cuma mereka meng-secure ke arah Turtle-nya yang which is bagus buat mereka untuk ngedapetin pundi-pundi. Yes, tapi kalau kita lihat secara item, Kari baru progress karena Endless Battle-nya agak sedikit susah, tapi sebelah sana Fumi berhasil dikirim dan sama Cici Earl di Wah, sebelah masih situ. ada Tortoise kali ini yang membuat Fumi bertahan. Dan itu tumbangnya cukup lama sih bisa dibilang. Benar. Buying time ke Alter Ego lihat. Wah nih ya, Yes. dengan Jenny yang berhasil ter-take down. Tapi Ash akankah dikasih pulang? Masih bisa mundur, masih bisa di-tackle dengan cukup baik dari seorang S, tapi bakal coba dikejar oleh seorang Violet yang unstoppable, tidak terhentikan sama sekali. Yes, dengan execute-nya, dengan Dragon Tail, dia langsung bisa mengunci ke sebelah sana. Tapi Lele Pingkan dikejar-kejar kali ini sama Panda dan juga Nggak dikasih Pedansa. pulang, dan bahkan di Hurricane Dance begitu aja langsung dilompatin dengan adanya Falling Starmon. Betul, pecah 500 gold berhasil diambil sama Akai, tapi di sisi bawah Caramel yang ditinggal sendirian kali ini berhasil di take down sama Pixie dan juga seorang Fancy Nancy. Iya, dia sendirian sih. Betul. Tapi kali ini Violet bakal coba mundur terlebih dahulu, early-nya juga. This is Bandit. Sometimes his food and toys are ordered online, but today he's going to Tractor Supply. He'll find the brands he loves at everyday low prices. Going to the Karena Yuzong ya berarti punya item lebih, dia punya movement lebih gila lagi karena bener-bener fokusnya Violet tuh bener-bener bagus banget gitu loh. Dia nggak peduli yang lain, gue tahu temen gue lagi war, nggak apa-apa mereka sanggup, gue fokus S. Dan cuma dia yang bisa ngincer ke belakangnya tuh dengan cukup instan ya. Betul. Maka kalau kita lihat secara core ya, tuh biasanya sekarang core-nya sama-sama dalam posisi yang tidak enak. Yes. Baik dari sisi Caramel, baik dari sisinya Ash. Dua-duanya dalam kondisi tidak enak, tapi side lane-nya ini yang menakutkan. Iya, Lihat dan ke sana. bakal coba mundur terlebih dahulu dari seorang Pixie, hampir aja di pick off, masih bisa di backup oleh teman-teman dari Alter Ego. EVOS mereka udah mulai untuk memberikan pressure sepertinya dengan ada Violet yang harus menjadi salah satu hero yang perlu diwaspadai juga sebenarnya. Karena Violet ini yang bakal ngeselin banget gitu. Dia bisa nge-pick off ke arah back lane-nya atau hero-hero yang mungkin dari Alter Ego udah low banget itu masih bisa dikejar sama Violet. Benar.
Dan dari tadi yang dilakukan sama Violet benar-benar on point banget gitu loh. Tapi Violet pun di sini yang jadi masalah sekarang buat tim EVOS adalah gimana cara nyari lele ikan. Karena dari tadi Natalia seperti dibahas sama Cimomo gitu kan, Natalia ini bergerak dengan sangat bebas yang emang susah banget untuk di kill gitu loh. Karena ngincer Parsha yang di belakang diam-diam gitu kan, langsung masuk langsung execute lah gitu kan. Sedangkan dari sisi lain juga ada Fancy Nancy yang sedari tadi bisa nge-take down Esmeralda. Iya, dan ini Ashe juga udah punya orange buff, jadi harus berhati-hati. Sedangkan kalau kita lihat Karamel, tapi udah mulai dibuka kali ini dengan ada Hurricane Dance mengarah ke arah seorang Pixie. Kali ini Pixie bakal maju, tapi kita lihat Tyrant Revenge dari seorang Kufra di situ berhasil menghentikan 3 member tadi, tapi ternyata terkena stun dari seorang Ashe-nya. Ashe bakal tumbang, jadi juga bakal tumbang, kali ini bakal ditukarkan 1 untuk 1, tapi ternyata di sisi lain dari L-nya bakal bisa begitu aja. Fancy-nya selalu free di area belakang, datang memberikan damage ke arah seorang Pika. Bumi bakal coba untuk mundur, tapi masih ada Degetel dari seorang Violet. Violetnya sulit untuk ditumbangkan. Alter Ego, mereka kehilangan 4 member sekaligus. Dengan ada Bloodlust X dan juga Oracle di sini, sang naga benar-benar susah sekali untuk di-take down. Apakah ini adalah mix dari juga Tiger dan ditambah dengan naga? Violet benar-benar membuktikan kata-kata dia di interview ketika dia bilang apa yang punya kelebihan dari T-Boss. T-Boss punya Violet yang jago. Dia benar-benar nunjukin pesonanya banget di game kali ini. Violet benar-benar bukan kaleng-kaleng buat sampai dapetin Black, dan kemungkinan di sini Lord tanpa adanya kontes bakal didapetin sama tim EVOS sendiri. Dengan keunggulan 4000, kali ini tim EVOS memimpin dengan cukup menakutkan ya kalau bisa aku bilang. Iya, tadi sebenarnya Tyrant Revenge Pixie itu udah bagus banget. Cuma follow up-nya agak sedikit kurang dari sisi damage-nya. Jadi sehingga ketika Ashe coba memberikan bantuan damage, posisi dari Fancy dan juga dari Lele Pink kan tuh masih cukup jauh tadi. Dan ditambah udah cukup sekarat juga karena damage-nya sudah Iya. dikasih sama teman-teman dari EVOS. Sehingga Ashe udah tumbang duluan kan. Yes, Untuk dan team fight-nya agak sedikit terlambat dari Alter Ego. betul banget. Tapi kalau kita lihat secara item kali ini, berhadapan dengan seorang Bruno berarti harus bikin Twilight Armor. Kalau enggak bakal kecipratan habis semua badan gitu kan istilahnya. Bahkan dari karinya sendiri dia bakal bikin ke arah defensif loh. Iya kan? Dia bikin Bruce Plate. Nah, terus dia punya sprint boots gitu kan, dia punya endless battle. Dia bahkan belum memiliki Demon Hunter Sword yang harusnya jadi killer item dari EVOS, apalagi dari Kari untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Iya, tapi lihat Natalia udah berjaga di area bawah, dia cukup jauh, dia mau ngangkat minionnya sih. Dan pokoknya udah mulai masuk ke area atas, kayaknya Feather Aztec high ground yang dipegang oleh teman-teman dari EVOS. Tapi udah mulai masuk juga dari seorang El, bakal ngelok langsung ke arah seorang Pixie. Dan di situ Ashe juga bakalan tumbang. Fumi bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi Fancy Nancy masih coba untuk memberikan damage, tapi sulit banget. Karena lihat ada Natalia yang mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Lordnya tinggal setipis banget, tapi lihat bakal penuh fokus terhadap objektif turret, dan EVOS mengamankan game mereka yang pertama 1-1 untuk match kita, match pembuka untuk playoff. Sang naga harus di-ban sih kalau menurut aku. Sang Sang naga sih. Sang naga ini menakutkan sih. Iya. Sang naga di kandang singa.